Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Benedikta Herlinda Eva, NIM 210910302175. Saya salah satu mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang yang sekarang ini sedang mengikuti program pertukaran pelajar di Universitas Jember. Baik teman-teman, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis risiko bencana. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi bencana atau apa itu bencana. Bencana adalah kerusakan yang serius akibat fenomena alam yang luar biasa atau disebabkan oleh ulah manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerugian material, dan kerusakan lingkungan yang dampaknya melampaui kemampuan masyarakat setempat. Yang berikutnya saya akan menjelaskan pengertian bencana menurut UU nomor 24 tahun 2007. Pengertian bencananya adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam, non-alam maupun manusia, sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan menurut UNISDR tahun 2000, bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan, dan gangguan itu melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Yang berikutnya saya akan menjelaskan bagian klasifikasi bencana. Yang pertama berdasarkan jenisnya, yaitu alam. Alam ini merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang berikutnya itu non-alam atau ulah manusia. Bencana ini merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam. Salah satu contohnya itu gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit. Yang berikutnya itu bencana sosial. Bencana ini merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Bencana sosial ini meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana upaya penanganan pra-bencana. Yang pertama, tahap pencegahan dan mitigasi. Tahap pencegahan dan mitigasi ini merupakan bencana dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi risiko bencana. Tahap pencegahan dan mitigasi bencana dapat dilakukan secara struktural maupun kultural atau non-kultural. Secara struktural, upaya yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana adalah rekayasa teknik bangunan dan bencana. Sedangkan secara kultural, upaya untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana alam dengan cara mengubah paradigma, meningkatkan pengetahuan dan sikap sehingga terbangun masyarakat yang tangguh. Sedangkan mitigasi kultural adalah membuat masyarakat peduli terhadap lingkungannya untuk meminimkan terjadinya bencana. Hal yang secara umum yang dapat dilakukan pada tahap pencegahan dan mitigasi adalah yang pertama, membuat peta atau dena wilayah yang sangat rawan terhadap bencana. Yang kedua, pembuatan alarm bencana. Yang ketiga, membuat bangunan tahan terhadap bencana tertentu. Yang keempat, memberi penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana.
Yang kedua, tahap kesiapsiagaan. Tahap ini dilakukan menjelang sebuah bencana akan terjadi. Pada tahap ini, alam menunjukkan tanda atau sinyal bahwa bencana akan segera terjadi. Maka masyarakat perlu memiliki kesiapan dan selalu siaga untuk menghadapi bencana tersebut. Pada tahap ini terdapat proses RENCON yang merupakan singkatan dari rencana kontingensi. Kontingensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak terjadi. Kegiatan yang perlu dilakukan pada tahap kesiapsiagaan ini adalah: yang pertama, menyusun rencana pengembangan sistem peringatan atau pemeliharaan persediaan dan pelatihan personil. Yang kedua, menyusun langkah-langkah pencarian dan penyelamatan serta rencana evakuasi untuk daerah yang mungkin menghadapi risiko dari bencana berulang. Yang ketiga, melakukan langkah-langkah kesiapan tersebut dilakukan sebelum peristiwa bencana terjadi dan ditunjukkan meminimalkan korban jiwa, gangguan layanan, dan kerusakan saat bencana terjadi. Yang ketiga yaitu tahap tanggap darurat. Tahap tanggap darurat ini dilakukan saat kejadian bencana terjadi. Pada tahap tanggap darurat ini yang secara umum berlaku pada semua jenis bencana, antara lain sifat yang perlu dilakukan pada tahap ini yaitu jangan panik. Yang kedua, untuk bisa menyelamatkan orang lain, Anda harus dalam kondisi selamat. Yang kedua, lari atau menjauh dari pusat bencana atau tidak perlu membawa barang-barang apapun. Yang berikutnya, lindungi diri dari benda-benda yang mungkin melukai diri. Yang berikut yaitu upaya penanganan pasca bencana. Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi biasanya dilakukan setelah terjadinya bencana. Kegiatan pada tahap ini adalah: yang pertama, bantuan darurat atau mendirikan pos komando bantuan, kemudian berkoordinasi dengan Satuan Koordinator Pelaksana Penanggulangan Bencana atau Statkorlap PBP dan memberi bantuan yang lain. Kemudian mendirikan tenda-tenda penampungan dapur umum, pos kesehatan, dan pos koordinasi. Yang berikutnya mendistribusikan obat-obatan, bahan makanan, dan pakaian. Yang berikutnya mencari dan menempatkan para korban di tenda atau pos pengungsian. Yang berikutnya membantu petugas medis untuk pengobatan dan mengelompokkan korban. Yang berikutnya mencari atau mengevakuasi dan makamkan korban yang meninggal. Yang berikutnya itu inventarisasi kerusakan. Pada tahap ini dilakukan pendataan terhadap berbagai kerusakan yang terjadi, baik bangunan, fasilitas umum, lahan pertanian, dan sebagainya. Yang berikutnya evaluasi kerusakan. Pada tahap ini dilakukan pembahasan mengenai kekurangan dan kelebihan dalam penanggulangan bencana yang telah dilakukan. Perbaikan dalam penanggulangan bencana diharapkan dapat dicapai pada tahap ini. Yang berikutnya itu pemulihan atau recovery. Pada tahap ini dilakukan pemulihan atau mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak atau kacau akibat bencana seperti pada mulanya. Pemulihan ini tidak hanya dilakukan pada lingkungan fisik saja, tetapi korban yang terkena bencana juga diberikan pemulihan baik secara fisik maupun mental. Yang berikut yaitu rehabilitasi. Mulai dirancang tata ruang daerah atau master plan. Idealnya jangan memberikan kepercayaan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat, utamanya korban bencana. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pemetaan wilayah bencana.
Baik, yang berikutnya itu rehabilitasi atau rehabilitation. Pada tahap ini yang pertama dilakukan yaitu mulai dirancang tata ruang daerah atau master plan. Idealnya itu dengan memberi kepercayaan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat, utamanya korban bencana, termasuk dalam kegiatan ini adalah pemetaan wilayah bencana. Yang kedua yaitu mulai disusun sistem pengelolaan bencana yang menjadi bagian dari sistem pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, pencarian dan penyiapan lahan untuk permukiman yang tetap. Yang keempat, relokasi korban dari tenda penampungan. Yang kelima, mulai dilakukan perbaikan atau pembangunan rumah korban bencana. Yang keenam, pada tahap ini mulai dilakukan perbaikan fisik fasilitas umum dalam jangka mencegah. Yang ketujuh, mulai dilakukan pelatihan kerja praktis dan diciptakan lapangan kerja. Yang kedelapan, perbaikan atau pembangunan sekolah, sarana ibadah, perkantoran, rumah sakit, dan pasar mulai dibuka kembali. Yang kesembilan, fungsi pos atau komando mulai dititik beratkan pada kegiatan fasilitas atau pendampingan. Yang berikut yaitu rekonstruksi. Kegiatan rekonstruksi dilakukan dengan program jangka mencegah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Yang berikutnya itu melanjutkan pemantauan. Wilayah yang pernah mengalami sebuah bencana memiliki kemungkinan besar akan mengalami kejadian yang sama kembali. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan terus-menerus untuk meminimalisir dampak bencana tersebut. Baik teman-teman, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang yaitu bencana sebagai fenomena sosial atau pandangan tentang bencana. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah bencana atau bagaimana sejarah dari bencana itu. Bencana telah terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia. Bukti bencana telah terjadi karena ada catatan dalam kitab suci. Yang berikutnya adanya mitos-mitos dalam kehidupan masyarakat mengenai suatu peristiwa. Yang berikutnya adanya ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat untuk menciptakan harmoni dalam kehidupannya. Yang berikutnya adanya istilah-istilah bencana yang ada dalam kehidupan masyarakat seperti pagebluk, bala, dan istilah lain dalam bahasa lokal. Yang berikutnya itu mitos dan cerita rakyat tentang bencana di masyarakat. Yang pertama, smog atau semua kisah tentang tsunami. Yang kedua, mitos ular di bawah bumi. Yang ketiga, mitos kemarahan penunggu hutan. Yang keempat, mitos kemarahan penunggu gunung. Yang berikutnya itu bencana sebagai fenomena sosial. Gejala alam hanya akan menjadi bencana apabila bersentuhan dengan kehidupan manusia yang menyebabkan kerusakan, kerugian, kehilangan, dan juga korban jiwa, serta harta benda. Apabila gejala alam tersebut terjadi di daerah yang tidak terdapat kehidupan masyarakat, beserta segala infrastrukturnya, serta tidak menyebabkan kerugian bagi kehidupan masyarakat, maka kejadian tersebut tidak bisa disebut sebagai bencana. Gejala alam yang menerjang kehidupan manusia seperti pemukiman penduduk, sehingga banyak penduduk mengungsi dan kehilangan tempat tinggal, merusak infrastruktur jalan, jembatan, dan kendaraan umum, sehingga menyulitkan mobilitas penduduk. Merusak lahan pertanian penduduk yang mana lahan tersebut merupakan tempat penduduk mencari penghidupan.
menghancurkan kawasan industri yang dalamnya banyak buruh menggantungkan kehidupan ekonomi mereka untuk membiayai kehidupan keluarganya. Rusaknya lapangan pekerjaan penduduk, sehingga menyebabkan penduduk menjadi pengangguran. Merobohkan gedung-gedung pemerintah sehingga menyebabkan penduduk kesulitan untuk mengurus keperluannya. Hancurnya pasar tempat masyarakat mencari kebutuhan makanan sehari-hari, dan tempat para pedagang, para petani, para nelayan yang menjajakan hasil panennya. Gejala alam juga menyebabkan binatang ternak sebagai investasi warga menjadi mati. Selain itu juga penghambatan kegiatan belajar mengajar karena rusaknya gedung-gedung pendidikan dan juga menyebabkan trauma bagi anak-anak dan orang tua sehingga mereka tidak berani melepas anak-anaknya untuk bersekolah. Yang berikutnya itu pandangan masyarakat mengenai bencana. Yang pertama, konvensional. Pandangan konvensional melihat bencana sebagai sebuah takdir atau murni atas kehendak alam. Pada tahap ini, masyarakat melihat bencana sebagai sebuah musibah atau kecelakaan, tidak dapat diprediksi, tidak menentu terjadinya, tidak terhindarkan, dan tidak dapat dikendalikan, sehingga masyarakat dipandang sebagai korban dan layak menerima bantuan dari pihak luar. Yang berikutnya itu ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya, berkembang pemahaman masyarakat mengenai bencana adalah sebagai sebuah peristiwa alam yang terjadi karena hukum alam memang demikian. Dalam tahap ini, bencana merupakan unsur lingkungan fisik yang membahayakan kehidupan manusia. Bencana dianggap sebagai kekuatan alam yang terjadi luar biasa, tidak seperti biasanya atau normal. Bencana merupakan proses geofisika, geologi, dan hidrometeorologi. Pandangan ini menganggap semua bencana adalah peristiwa alamiah, tidak menganggap manusia sebagai penyebab bencana. Kemudian yang berikutnya itu ilmu terapan. Pandangan ini melihat bencana berdasarkan pada besarnya ketahanan atau tingkat kerusakan akibat bencana. Pandangan ini dilatar belakangi oleh ilmu-ilmu teknik sipil, bangunan, konstruksi, sehingga pandangan ilmu terapan ini lebih fokus pada upaya untuk meningkatkan kekuatan fisik struktur bangunan untuk memperkecil kerusakan. Yang berikutnya itu progresif. Pandangan ini menganggap bencana sebagai bagian yang biasa dan selalu terjadi dalam proses pembangunan. Bencana sebagai masalah yang tidak pernah berhenti dalam perjalanan pembangunan. Oleh karena itu, dituntut kesadaran pada pemerintah dan masyarakat untuk mengenali bencana di sekitarnya dan selalu memperhitungkannya dalam pembangunan. Yang berikutnya itu ilmu sosial. Pandangan ini memfokuskan pada sisi manusianya, bagaimana sikap dan kesiapan masyarakat menghadapi bahaya. Ancaman bahaya adalah fenomena alam, akan tetapi bahaya itu tidak akan berubah menjadi bencana jika manusianya siap atau tanggap. Besarnya bencana tergantung pada perbedaan tingkat kerentanan masyarakat menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Yang berikutnya itu holistik. Pendekatan ini menekankan pada adanya bahaya, kerentanan dan risiko, serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi bahaya dan risiko. Gejala alam dapat menjadi bahaya jika mengancam manusia dan harta benda. Bahaya jika bertemu dengan kerentanan dan ketidakmampuan masyarakat akan menjadi risiko bencana. Risiko bencana akan berubah menjadi bencana jika ada pemicu kejadian. Yang berikutnya itu tentang konstruksi tentang bencana. Yang pertama,
Bencana bukanlah suatu peristiwa yang tiba-tiba dan tak terelakkan, tetapi menjadi bagian integral dalam kehidupan yang rutin dan normal. Yang kedua, alam telah seringkali memberikan isyarat melalui tanda-tanda seperti melalui binatang, hawa, angin, mimpi, dan hal-hal aneh lainnya. Yang ketiga, namun manusia yang telah penuh dengan rasionalitas, modernitas, dan kesibukan tidak mampu membaca tanda-tanda tersebut. Yang berikutnya itu, tidak semua gejala atau fenomena alam harus menjadi sebuah bencana, karena ia bergantung pada kerentanan baik individu, fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Yang berikutnya itu, kerentanan tidak hanya bersifat fisik, namun juga mentalitas dan kapasitas masyarakat yang lemah dalam sejarah kehidupan mereka untuk menghadapi ancaman. Yang berikutnya itu, bencana sebagai sebuah ujian untuk menguji keterbatasan daya tahan manusia, yang dimana modernitas telah seolah membuat manusia berada pada posisi superpower dibandingkan dengan makhluk lainnya dalam mengelola alam semesta. Namun ternyata manusia modern dalam banyak hal memiliki keterbatasan dan kehilangan kearifan serta kebijaksanaan dalam mengelola alam untuk kebaikan alam semesta. Yang berikutnya itu seperti kasus balai batu dan balai kayu di gempa Lombok. Baik teman-teman, sekian saja presentasi materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.